Kita lihat terlebih dahulu ya pengertian pecahan. Pecahan adalah bagian dari kesatuan. Apa Jess ya? Pecahan itu apa? Bagian dari kesatuan. Bagian dari kesatuan. Nah, misal nih ya, kita akan mengenal dulu untuk pecahan atau bagian dari kesatuan yang akan dibagi dua. Bagi dua. Misal ini ada buah apa? Apel. Misal buah apel. Terus buah apel itu kan satu, terus dibagi dua. Maka kita akan menulis 1 per berapa kalau dibagi 2? 1 dibagi 2 atau 1 per 2. Maka 1 ini disebut sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. 1 pembilang, yang kedua ini namanya penyebut. Yang atas namanya apa? Pembilang, penyebut. Nah, sekarang kalau misal kita ada kue nih, kue donat. Nah, kue donat ini ada 1 kue donat. Misal ada mama memiliki kue donat, terus dibagi menjadi 3. Maka berapa per berapa kalau dibagi? Maka 1 per 3. Maka 1 ini namanya apa? Pembilang. 3 namanya penyebut. Nah, sekarang misal ini mama memiliki pizza. Pizzanya kan besar nih, terus dibagi menjadi 4 karena ada 4 orang yang akan makan. Maka ini ada berapa? 1 per 4 karena bagiannya kan ada 1, 1, 1, 1. Berarti 1 per 4. Satunya namanya apa? Pembilang. 4-nya namanya apa? Penyebut. Jadi harus diingat ya, kalau tadi kan kita mengenal nih 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4. 1 namanya apa? Pembilang. 2 namanya penyebut. Pembilang, penyebut. Pembilang, penyebut. Oke. Selanjutnya kita akan belajar dari gambar yang diarsir. Ini ada gambar yang dibagi 2 sama persis, Jessia ya. Nah, ada 1 yang diarsir, maka gambar ini yang diarsir ada berapa? Ada 1. Sedangkan ini dibagi menjadi berapa bagian? 2, berarti 1 per 2. Nah, sekarang kalau gambar yang kedua ini dibagi sama persisnya, dibagi ada berapa ini? 1, 2, 3, berarti sedangkan yang diarsir ada berapa? 1. Di per berapa? Per 3. Nah, kalau gambar yang ke ini, yang ketiga, ada berapa bagian? 4. Yang diarsir ada berapa? 1. Berarti 1 per berapa? Per 4. Kita ulang lagi ya. Tadi yang pertama, pertama ini yang angka 1 berarti dia menunjukkan apa? Pembilang, penyebut. Yang 2 namanya penyebut. Pembilang, penyebut, pembilang, penyebut. Nah, sekarang kita akan belajar gambar yang satu lagi. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mudah memahami antara gambar yang diarsir dari bagian gambar yang ada ya. Nah, gambar yang ini jumlah kotak yang dibagi ini berapa sama persis? Ada berapa ini? 3. Sedangkan yang diarsir ada berapa? Yang diarsir dulu ada berapa? 2. Sedangkan yang jumlah gambar yang dibagi ini ada berapa? 3. Oke, berarti 2 per 3. Kalau gambar yang ini, yang nomor 2, gambar lingkaran, dia ada berapa yang diarsir? Ada 2.
jumlah yang dibagi ada 4, berarti 2/4. Kalau yang gambar ini jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, tapi yang diarsir berapa? 2. Terus jumlahnya tadi berapa? 5. Nah, sudah jelas ya mana yang diarsir dan jumlahnya berapa. Berarti yang di atas yang ini sebagai pembilangnya itu yang diarsir atau bagiannya. Sedangkan pembilangnya ini atau ini kedua sebagai pembilang, yang diarsir sebagai pembilang. Sedangkan yang 3 ini sebagai penyebut atau jumlah dari yang disebutkan ya. Ini juga sama, yang pembilang itu adalah bagian yang diarsir, sedangkan ini sebagai penyebut. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih, kalau ini berapa ini? Berapa yang diarsir? 2. Sejumlahnya yang disebutkan berapa? 4. Tapi ini namanya pecahan enggak? Enggak. Karena apa? Karena pembagiannya tidak sama persis. Ibaratnya tuh saat dibagi itu tidak sama pembagiannya. Ada yang bentuk lingkaran, setengah lingkaran, ada yang bentuk seperti ini. Pembagiannya ini tidak adil ya, tidak sama. Jadi ini tidak bisa disebut sebagai pecahan karena pembagiannya itu tidak sama. Sekarang kita akan belajar pecahan untuk selanjutnya ya. Sekarang misal di sini ada gambar, jumlah gambar buku atau mama memiliki buku. Jumlahnya ada berapa? 6. Nah, sekarang akan dibagi 3. Maka sepertiga dari bagian dari 6, ini kan jumlahnya 6 ya, dari buku mama ini akan dibagi sepertiganya. Berarti jumlahnya berapa? 2. Ini kan ada berapa? 3 ya. 3 dibagi. Terus ini ada berapa? 3 lagi. Berarti kalau 6 buku, sepertiga dari 6 buku ini berapa jumlahnya? 2. Jumlahnya ada 2. Nah, sekarang kalau yang selanjutnya nih, ini di sini jumlahnya ada 12 ya, 12. Sekarang 12 ini kita akan bagi menjadi seperempatnya, atau kita caranya seperti ini. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, karena kita mau dibagi 4. Berarti ada 4 ya. 4, ini 1. 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Oke. Terus berapa lagi? 4 lagi ya. Berarti kalau 1/4 dari 13 pensil ini ada berapa? Ada 3. Nah, sekarang selanjutnya nih kita akan belajar yang selanjutnya. Ini jumlah buah jeruk ada berapa? Ada 14 ya. Sekarang kita akan bagi menjadi 2. Berarti jumlahnya ada berapa ini? Ini ada 7. Ini 7, berarti ini 1, ini 2, menjadi 2 kan, tadi kan dibagi 2. Berarti 14 atau setengah dari 14 adalah 7. Nah, ini caranya kalau nanti berhadapan dengan soal cerita. Sekarang kita akan belajar mengenal penghitungan pecahan ya. Kalau ada pertanyaan cerita, terus muncul berapa 1/2 dari bagian dari misal bendanya itu seperti buku atau yang lainnya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya langsung ke angka ya. Nah, maka 1/2 dari 10 adalah, nah caranya kita memiliki alat bantu. Nih, misal nih kita punya, misalnya nih bendanya ada 10, entah ceritanya itu apa ya, tapi kita buat, maka 1/2-nya itu bisa saja kita buat 2 kayak gini ya. Tuh 2. Maka ini jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3,
4, 5. Maka jika sebuah benda itu dibagi 1/2-nya itu menjadi 5 bagian seperti itu. Nah, ini jawabannya seperti 5. Kita akan tes lagi. 10 dibagi 2, atau kita harus hafal pembagian, maka jumlahnya 5. Kalau sekarang kalau dibalik nih, 5 dikali 2 sama dengan 10. Sekarang kalau dibalik lagi, 10 dibagi 5 adalah 2. Jadi walaupun dibolak-balik jumlahnya sama. Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah 1/3 dari 18. Nah, kalau nggak tahu kita pakai alat bantu. Nah, nih contohnya kita membuat benda sampai 18 seperti itu. Terus dibagi berapa ini soalnya? Dibagi 3. Maka kita akan hitung ya. 3 gitu ya. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau 1/3 dari 18 jumlahnya ada berapa? 6. Nah, kita tulis di sini. Sekarang kita coba kalau hafal pembagian ya, 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Seperti itu. Nah, demikian juga yang ini. 20 dibagi 1/4. Jawabannya berapa, Jess ya? 5, betul ya. Nah, 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Oke, itu cara belajar pecahan. Nah, adik-adik, Ya, sekarang semoga kita bahas simbolnya dulu ya. Misalnya, kita memiliki 1 dibagi 2. Maka kita tulis di sini 1/2. Nah, 1/2 adalah simbol dari bilangan pecahan, di mana 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Coba perhatikan. Di sini kakak punya 1 buah jeruk. Jeruk ini akan kakak bagi dengan Kak Fariha. Kita potong jeruk ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Dari 2 potong jeruk, Kak Latifah dan Kak Fariha masing-masing mendapatkan 1/2 bagian. Jadi adik-adik, 1/2 adalah 1 dari 2 bagian yang sama besar. Mari berlatih. Kak Latifah punya 1 buah apel nih. Apel ini akan kakak bagikan kepada kedua adik kakak yang bernama Dilan dan Nathan. Kira-kira mereka berdua dapat berapa bagian ya? Ya, benar. Jadi 1 apel dipotong menjadi 2. 1/2 bagian untuk Dilan dan 1/2 bagian lagi untuk Nathan. Jadi adik-adik, 1 apel dibagi 2 sama dengan setengah bagian. Nah, sekarang kita belajar tentang pecahan sepertiga. Pengertian dari sepertiga. Sepertiga adalah 1 dari 3 bagian yang sama besar. Sebagaimana 1 buah loyang pizza dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, 1 bagian dari 3 bagian yang sama besar dari pizza tadi disebut 1/3 atau sepertiga dan dapat ditulis 1/3.
Jika pizza dibagi menjadi 3 bagian, maka 3 adalah sebagai penyebut dan 1 dari bagian tersebut adalah pembilang. Maka 1/3, 3 adalah penyebut dan 1 pembilang. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Widya Pangestika, kakak dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, Prodi PGMI, semester 5, kelas B. Baik, jadi di sini kakak akan membahas mengenai pelajaran matematika materi pecahan. Silahkan disimak dengan baik-baik ya. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu pecahan? Ya, secara sederhana dapat dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Dapat diumpamakan, satu buah lingkaran dibagi menjadi 4, 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Apa pecahan 1/4 itu? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, coba perhatikan satu buah semangka yang dipotong menjadi 4 potongan. Jadi 1/4 adalah satu benda yang dibagi menjadi 4 bagian dengan sama besar. Mengapa sama besar? Karena potongan semangka yang telah dipotong tadi memiliki ukuran sama besar. 1/4 sama dengan 2/8. Mengapa demikian? Karena 1 sebagai pembilang dikali 2 sama dengan 2 dan 4 sebagai penyebut dikali 2 sama dengan 8. Apa saja simbol pecahan 1/4? Ada 1/4, kemudian 1/4, 1/4 ditulis dengan huruf kecil dan 1 dibagi 4. Terima kasih adik-adik. Selalu semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.